Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama jamnya ibu ya, di jam bimbingan dan konseling bersama Ibu Dita. Nah, gimana nih kabar anak-anak ibu sekalian? Masih di rumah aja kan? Harus dong tetap di rumah, karena pemerintah sedang berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, dan kita wajib banget buat ngebantu pemerintah serta tenaga medis dengan cara di rumah aja. Di rumah aja tetap asyik kok, ya kan? Pastinya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut untuk membahas materi pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Semoga COVID-19 wabah ini cepat berakhir ya, biar kita bisa ketemu di kelas. Oke. Nah, anak-anak, selama COVID-19 ini kalian ngapain aja sih? Pasti banyak dong yang dilakuin. Enggak terkecuali mainan TikTok. Ya, bener banget. Kali ini kita bakal ngebahas ini nih. Udah lihat? Tips menggunakan aplikasi TikTok biar nggak kecanduan, atau tips mengurangi kecanduan aplikasi TikTok. Penasaran? Yuk, next. Oke, membahas tentang aplikasi TikTok ya. Dari anak-anak ini pasti sering banget mainan aplikasi TikTok. Apa sih aplikasi TikTok itu? Nah, pengertiannya ada di samping ya. Bener banget. Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi buatan dari China yang publish di Google Play Store dengan mengedepankan musik serta keahlian dari pemainnya buat menari. Nah, karena keunikan aplikasi TikTok ini menjadikan dari anak-anak ibu pasti menjadi senang, ya kan? Tentu saja, karena memang aplikasi TikTok dibuat untuk demikian, untuk hiburan. Tapi tidak sedikit dari anak-anak ibu pasti akan mengeluh, ya kan? Mengeluh kenapa, Bu? Iya, bener banget. Mengeluh tentang kuota. Iya, kuota. Karena aplikasi TikTok itu kan ambil kuotanya itu lumayan banyak. Jadi pasti anak-anak ibu itu bakal mengeluhkan, boros Bu, tapi asik. Iya gak sih? Iya. Tapi selain boros, ada loh dampak positifnya. Dampak positif dari bermain TikTok adalah, ya bener banget, kita jadi kreatif bikin konten, dan juga kita bisa mengasah keahlian dalam mengedit video sekaligus senang-senang. Tapi selain dari dampak positif, ada nih dampak negatif bermain TikTok. Apa tuh? Next. Dampak bermain aplikasi TikTok yang pertama, ya, membuang-buang waktu. Ketika kita membuat aplikasi TikTok, pasti akan banyak waktu yang terbuang karena kita fokus membuat aplikasi TikTok atau membuat konten untuk mengisi di aplikasi TikTok. Dan akibatnya, karena terlalu sibuk membuat video, kita jadi kurang interaksi sosial. Nah, selain itu, untuk perkembangan sosialnya pun jadi kurang karena kita kurang interaksi dari fokus membuat konten di aplikasi TikTok. Jadi hati-hati ya kalau main aplikasi TikTok, jangan sampai kelupaan buat belajar. Oke? Yang selanjutnya dampak dari bermain aplikasi TikTok adalah, tada! Ya bener banget, mengarah
mengarahkan seseorang untuk melakukan bullying atau pelecehan. Anak-anak ibu pasti pernah dong nonton video TikTok yang gak senonoh. Pasti pernah dong. Pasti, karena filter di TikTok ini masih belum maksimal anak-anak. Jadi hati-hati ya jika nonton konten di aplikasi TikTok. Harus banget nih ngefilter, karena bisa jadi ketika anak-anak ibu bermain aplikasi TikTok dan kelewat batas akan menimbulkan bullying. Contoh bullyingnya adalah, ih sok cantik banget sih kamu bermain TikTok, ih sok asik banget gayanya. Itu contoh bullying yang gak baik buat kesehatan mental anak-anak ibu. Jadi jauhi atau lebih baik kurangi. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada menjadikan individu antisosial. Bener banget, antisosial. Iya. Dari kita asyik main TikTok sampai bikin TikTok yang sempurna, kita jadi lupa nih sama dunia nyata. Bahkan sampai gak keluar kamar. Iya gak anak-anak ibu sekalian? Ada yang ngalamin ya sampai gak keluar kamar main TikTok? Itu sebenarnya kurang baik juga anak-anak, karena asyik dengan dunia sendiri itu bisa mengurangi interaksi sosial kita. Jadi membuat kita menjadi pribadi yang antisosial dan gak baik untuk masa depan. Itu hubungannya sama nanti karir ya anak-anak. Sampai sini paham kan? Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat, dari dampak negatifnya adalah insomnia akut. Ya, bener banget. Dari anak-anak nih bermain TikTok sampai nonton di jam 9 malam, tahu-taunya udah jam 1 pagi. Ada yang pernah ngalamin gak? Pasti, karena saking asyiknya. Dari kebiasaan itu yang diulang-ulang terus, maka akan membuat anak-anak ibu ini mengalami insomnia akut. Dan itu gak baik buat kesehatan. Ingat, harus jaga kesehatan biar imunnya bagus selama di rumah aja. Oke? Yang terakhir, di dampak negatif bermain aplikasi TikTok. Ya, kecanduan aplikasi TikTok ini tentunya berdampak bagi nyawa kita. Kok bisa? Emang hubungannya apa dengan nyawa, Bu? Ya, bener banget. Kalian pernah dengar challenge gitu kan? Ada yang numpahin sereal di mulutnya tapi sambil tiduran. Ada yang koinnya diselipin tapi di stop kontak lalu kena api. Ada yang apa lagi ya? Banyak banget kayaknya challenge di TikTok, dan itu harus dipilih karena salah satunya bisa mengancam nyawa. Wah, serem ya anak-anak. Hati tuh. Nah, udah lihat kan gimana seremnya dampak dari kecanduan bermain aplikasi TikTok? Serem banget kan? Tapi tenang anak-anak ibu. Ibu punya tips gimana caranya mengurangi kecanduan aplikasi TikTok. Tipsnya, batasi bermain aplikasi TikTok. Ya bener banget, kita harus membatasi waktu kita bermain aplikasi TikTok. Bisa 1 jam per hari atau 2 jam per hari. Tapi yang penting itu enggak selama 7 jam non-stop itu bermain TikTok. Jadi dikontrol. Cari hobi baru, maksudnya gimana? Jadi untuk mengalihkan dari rasa bermain TikTok, kita bisa pakai cara mencari hobi baru. Bener banget.
Karena masa-masa kita ini, masa-masa kalian, masa-masa anak-anak ibu tuh lagi masa-masanya mencari minat atau mencari bakat. Nah, dengan cara itu tuh anak-anak ibu bisa menggali bakat dengan mencarinya. Ya, bener banget. Bisa masak, bisa nyanyi, bisa olahraga. Semua aktivitas itu yang sekiranya bisa membuat anak-anak ibu gak betah bermain aplikasi TikTok. Yang selanjutnya adalah bersihkan daftar teman atau followers di akun TikToknya anak-anak. Kenapa? Karena semakin banyak teman yang di follow, maka intensitas buat mainan via TikTok itu semakin banyak. Dan jadi makin sering, akhirnya bikin kita kecanduan. Bener nggak? Bener banget. Dengan sedikitnya teman, tapi videonya itu punya konsep dan punya konten dan nilai, teman-teman bisa banget buat cari-cari referensi atau bahan referensi. Jadi nggak sekedar buat hiburan, bisa buat pengetahuan juga ya anak-anak. Matikan notifikasi. Maksudnya gimana sih? Jadi untuk bisa konsentrasi dengan tugas-tugas kita tuh sebaiknya kita mematikan beberapa notifikasi yang nggak penting. Jadi gatelnya tangan buat mainan TikTok tuh berkurang anak-anak. Lanjut. Yang selanjutnya itu penting banget nih, tentang bersosialisasi. Ya, cara aku selanjutnya adalah dengan bersosialisasi. Tentunya di masa pandemi seperti ini bukan hanya keluar rumah nongkrong atau jalan-jalan sama teman. Interaksi sosial ini bisa dibangun juga melalui keluarga, ngobrol sama ibu bapak dan adik kakak. Kita bisa bercengkrama, ngobrol-ngobrol ringan yang bisa mengalihkan anak-anak ibu bermain terlalu sering di depan gadget nontonin aplikasi TikTok. Lalu tips selanjutnya adalah berpuasa menggunakan TikTok. Ya, bener banget. Selain puasa Ramadan, kita juga bisa menerapkan puasa di bermain aplikasi TikTok loh anak-anak. Contohnya gimana? Misalkan nih, hari ini kita main aplikasi TikTok, besoknya kita jangan bermain aplikasi TikTok. Yang selanjutnya adalah menerapkan aturan memegang handphone. Ya, bener banget. Dengan kita menerapkan aturan memegang handphone, kita jadi bisa mengendalikan keniatan untuk terus membuka aplikasi TikTok. Bener nggak anak-anak ibu sekalian? Ya, pasti bener banget dong. Lalu tips yang selanjutnya adalah bijak dalam menggunakan sosial media. Bener banget. Pasti dari anak-anak ibu sekalian main sosial media dong. Pasti. Nah, dari sosial media itu bisa loh anak-anak ibu, asal anak-anak ibu tahu kalau sosial media itu bisa jadi pemicu kita bermain aplikasi TikTok. Tentunya dengan pujian dan postingan-postingan yang bisa bikin kita hits, bisa bikin anak-anak ibu jadi terkenal, viral. Itu bisa membuat anak-anak ibu kecanduan aplikasi TikTok. Dan ibu nggak mau kalau anak-anak ibu kecanduan aplikasi TikTok karena ingin viral. Boleh viral, boleh terkenal, tapi pakai prestasi tentunya. Itu saja ya. Jangan lupa anak-anak ibu untuk like, komen, dan subscribe. Oh ya, untuk konsultasi atau mau tanya-tanya seputar masalah, bisa banget klik akun
komentar. Sebelum mengakhiri sesi pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian materi pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.